Oke, hai semuanya, selamat pagi dan selamat datang di webinar SIM Sehat. Senang banget nih bisa bertemu sama teman-teman rekan sejawat semuanya dalam webinar yang bertema menaikkan omset apotik dalam 3 bulan dengan penerapan prinsip Patient Care Patient Centered Care pada pelayanan apotik. Pertama-tama kenalin dulu aku sebagai Mitsalina, sebagai moderator yang nantinya akan menemani jalannya acara uh, webinar ini. Oke, jadi di webinar ini nantinya akan ada 3 sesi, yaitu pertama pemaparan dari pemateri, lalu ada FGD, lalu yang terakhir ada sesi Q&A. Jadi nanti teman-teman bisa menanyakan semua pertanyaan teman-teman, baik study case yang akan ditanyakan ataupun yang berkaitan dengan materi. Nanti bisa langsung aja ketik di kolom chat uh, dan nanti akan dijawab sama pemateri dalam sesi Q&A-nya. Oke, sebelum webinar ini kita mulai, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan pemateri kita hari ini, yaitu ada uh, panggilannya Kak Seftian. Beliau apoteker Muhammad Seftian, Master of Pharmaceutical Science. Jadi Kak Seftian ini uh, lulus S1 di jurusan Farmasi UGM di tahun 2015 sampai 2009, lalu mengambil profesi PSPA Farmasi UGM di tahun 2019 sampai 2020, lalu mengambil S2 Magister Ilmu Farmasi UGM pada tahun 2021 sampai 2023, dan sekarang sedang mengambil S3 untuk dokter ilmu farmasi UGM. Lalu pengalaman Kak Seftian ini juga pernah mengelola apotik Salsa Farma di tahun 2020 sampai 2022. Lalu sampai sekarang juga dari 2022 sebagai APJ di Apotik Pas Jalan Kaliurang. Dan Kak Seftian ini juga merupakan dosen di Departemen Farmasetika Fakultas Farmasi UGM dari tahun 2024 sampai sekarang. Gitu. Mungkin dari pematerinya kita kenalan dulu kali ya. Untuk Kak Seftian, apakah udah siap Kak? Halo, halo. Suaraku kedengeran nggak ya? Sudah kedengeran ya teman-teman? Oke, sudah kok Kak. Oke, oke. Oke, Selamat pagi semuanya. pagi juga Kak. Oke, tanpa berlama-lama mungkin bisa langsung aja kita mulai ya Kak Seftian. Bisa di-share screen dan waktu dan tempat kami persilahkan untuk Kak Seftian. Oke, makasih Mbak Misalina. Oke, sebentar ya. Aku izin share screen dulu, teman-teman. Oke. Udah kelihatan kah? Oke, sudah muncul Kak? Hmm? Udah muncul ya, udah kelihatan Ya, ya. sudah Oke, muncul, bisa dimulai. oke. Izin aku perkenalan lagi, teman-teman. Selamat pagi. Namaku Muhammad Seftian. Nama lengkap Muhammad Seftian ya. Kalau nama panggilan biasa dipanggil Septian. Oke. Sebenarnya pagi ini nanti kita akan lebih banyaknya diskusi dan belajar bareng mungkin ya. Karena ya saya eh, percaya Bapak Ibu sekalian teman-teman di sini juga sudah banyak pengalamannya handling dengan yang namanya bisnis apotek teman-teman. Nah, eh, tema hari ini dari panitia menurutku cukup sulit ya, sulit dan menantang. Kenapa? Karena mungkin ini tema yang dikasih adalah menaikkan omset apotik. Nah, ini adalah isu yang sebenarnya sensitif ya, kalau masalah omset. Karena memang faktornya memang sebenarnya banyak sekali dan saling berkait. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana yang namanya konsep
patient centered care itu bisa kita terapkan pada pelayanan di apotek. Seperti itu, teman-teman. Sebelum masuk ke materi intinya, kita mungkin bisa kenalan dulu dengan apa yang dimaksud dengan bisnis apotek. Jadi sebenarnya bisnis apotek itu dia adalah unit bisnis terkecil ya dari fasilitas pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kefarmasian. Karena dia juga unit terkecil, berarti cakupan areanya itu bisa dibilang kecil, sempit. Dengan kultur pasiennya juga sangat spesifik karena biasanya dia melayani suatu daerah tertentu yang memang secara health behavior dan juga kebiasaan berobat dari pasien itu memang sudah terbangun. Kecuali kita babat alas memang sebelumnya belum ada fasilitas kesehatan di situ, maka kita bisa bisa membentuk health behaviornya sendiri. Tapi kebanyakan memang kan sudah terbentuk seperti itu. Dan karena kultur pasiennya juga spesifik, jenis obat dan pola penyakitnya pun juga spesifik. Ketika mungkin eh, di daerah pedesaan seperti itu banyak petani, maka penyakit-penyakit seperti keluhan nyeri itu akan eh, sangat sering kita jumpai. Itu berbeda dengan mungkin ketika yang saya kelola sekarang, Apotek Pas itu di daerah dekat universitas. Itu yang banyak, kemudian yang banyak masuk adalah keluhan-keluhan stress relate. Jadi seperti mungkin masalah kulit eksim, kemudian masalah lambung. Jadi banyak keluhan-keluhan yang sangat berkaitan dengan faktor stres. Mungkin karena eh, beban akademik mahasiswa mungkin seperti itu. Jadi kita juga harus harus bisa paham jenis dan juga pola penyakit di tempat kita seperti itu. Dan juga tadi karena health behaviornya juga spesifik, kultur pasiennya juga spesifik, maka juga kemudian nanti stok atau persediaan yang akan kita sediakan itu akan sangat bergantung dengan kebiasaan berobat masyarakat sekitar. Seperti itu. Yang biasa pengennya eh, tablet, maka kita akan lebih banyak eh, menyediakan tablet. Termasuk juga biasa dengan berobat ke puskesmas, maka pasien akan lebih familiar dengan obat-obat generik, tidak terlalu familiar dengan obat-obat paten. Itu akan mempengaruhi kemudian strategi kita bagaimana kita akan membentuk atau mengenalkan apotek kita, seperti itu ya. Kemudian jika kita lihat persaingan bisnis apotek sekarang itu semakin masif, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena memang bisnis apotek ini tidak mengenal musim. Jadi menurut saya sekarang ini sudah ada tren di mana kebutuhan akan kesehatan itu sepertinya sudah menjadi kebutuhan primer. Masyarakat sudah mulai aware tentang kesehatan, kemudian bahkan sekarang sudah mulai naik daun tren untuk menjaga kesehatan, bukan berobat lagi tapi mencegah penyakit. Eh, Permintaan vitamin, suplemen itu sangat meningkat karena ya memang tren masyarakat sudah bergeser dengan meningkatnya tingkat literasi masyarakat. Tahun ini saja kita tercatat di seluruh Indonesia itu ada 30.000 apotek dan ini ironisnya adalah mungkin di sini teman-teman kalau ada yang banyak asalnya dari Jawa, dari 30.000 itu setengahnya itu ada di Jawa. Jadi kalau mungkin Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang hadir di sini domisilinya di Jawa, sedemikian ketatnya ini bisnis apotek persaingannya. Lalu kita harus bagaimana seperti itu? Apa karakteristik pasien di apotek itu mostly eh, hampir pasti ya. Itu karena satu dari dua alasan ini. Yang pertama dia terlalu malas antri di fasilitas kesehatan lain. Ini karakteristik pasien dengan kelas menengah ke atas. Mereka mengutamakan pelayanan, pengen yang serba cepat, dan langsung terpenuhi kebutuhannya. Makanya mereka terlalu malas untuk antri di fasilitas kesehatan lain. Misal puskesmas, RS, atau klinik. Karena ada administrasi bertingkat di sana. Jadi kadang mereka malas. Karena
waktu mereka mungkin akan sangat berharga ketika daripada nunggu, mereka bisa melakukan hal lain yang lebih produktif. Atau yang kedua, itu terlalu mahal untuk periksa ke fasilitas kesehatan lain. Ini karakteristik ketika kita menghadapi pasien-pasien dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Makanya mereka ke apotik itu biasanya mencari yang lebih cepat saja, tidak ada biaya pendaftaran, kemudian juga bisa langsung dilayani, bisa memilih obatnya, bisa memilih yang harganya sesuai dengan budget. Jadi memang susah-susah gampang di sini karena kita kita menghadapi pasien dengan pola yang berbeda seperti itu. Lalu apa yang mau kita tawarkan dengan karakteristik pasien yang sedemikian rupa, kemudian persaingan yang semakin ketat, apakah kita akan masih mengandalkan harga murah, diskon dan promo seperti itu? Apakah kita akan selalu terjebak di situ, tapi kemudian seberapa efektif terhadap hidup dan mati apotek kita seperti itu. Dengan sekarang kita tahu harga obat tiap bulan, saya di apotek itu hampir tiap bulan selalu ada pemberitahuan kenaikan harga. Bulan ini dari pabrik A, bulan depan dari pabrik pabrik B. Selalu ada saja pemberitahuan apa namanya kenaikan harga. Sedangkan ketika kita di lapangan kita mau menaikkan harga, pasti ya Bapak Ibu sekalian di sini sangat familiar bagaimana respon pasien. Apalagi ketika kita menghadapi pasien yang menengah ke bawah. Berbeda harga 500 saja, dia sudah protes. Oh, di sana itu lebih murah 500 perak. Kok di sini lebih mahal? Itu saja bisa merusak citra kita seperti itu. Lalu sampai kapan kita akan bertahan dengan strategi harga murah, diskon, dan promo? Sedangkan yang kita jual, paracetamol di tempat kita dengan di tempat yang lain itu sama. Panadol di tempat kita dengan di tempat lain juga sama-sama Panadol. Seperti itu. Tapi kemudian jika Bapak-bapak dan Ibu teman-teman sekalian pernah ke mall atau ke supermarket, kita bisa lihat harga di sana eh, secara margin sebenarnya jauh lebih tinggi daripada kita retail di apa namanya luar supermarket. Padahal produknya sama. Kemudian kenapa itu bisa bisa seperti itu? Kenapa kemudian mereka tidak tidak protes dengan perbedaan harga yang terjadi? Itu salah satunya adalah faktor pelayanan, Bapak Ibu sekalian. Pelayanan dan juga kenyamanan. Kenyamanan, aksesibilitas, dan pelayanan. Sebenarnya kuncinya ada di situ. Jadi memang kita tidak bisa memungkiri bahwa harga murah, diskon, dan promo itu akan sangat menarik bagi pasien. Tapi kemudian tidak selamanya strategi ini kita bisa aplikasikan. Tidak selamanya bisa aplikatif eh, karena memang apa namanya eh, pada segmen-segmen tertentu tidak bisa dilakukan atau pada waktu-waktu tertentu tidak bisa dilakukan. Karena ketika kita terlalu banyak jor-joran di harga murah dan diskon dan promo, kita akan terlalu berat di modal. Ketika kita memang punya modal yang besar, kita bisa bisa sangat bisa untuk melakukan strategi ini. Karena apa? Karena kita punya backup modal yang banyak. Dan ketika nanti modal untuk apa namanya iklan ya karena harga murah diskon itu kan untuk mengenalkan apotek kita itu sudah mulai menipis. Apotek kita sudah mulai dikenal. Jadi kita sudah bisa mulai membalikkan keadaan. Tapi kemudian ketika modal kita terbatas, kita harus punya strategi yang matang. Tidak bisa hanya mengandalkan di harga murah dan diskon dan promo saja. Karena ya suatu saat akan mentok, akan ada batasnya. Lalu ketika itu sudah mentok, sudah sampai batasnya, kita harus seperti apa? Nah, ini beberapa saya ambil langsung
beberapa dari saya ambil random dari bisnis apotek juga, beberapa review jujur dari customer-customer kami. Saya juga beberapa kali dapat apa namanya review kurang baik karena memang ya eh sedang namanya apa namanya staff kadang juga naik turun juga pelayanannya dan eh, itu banyak kami gunakan untuk refleksi. Di sini sebagai contoh ya yang sebelah kiri mungkin bisa dilihat yang sebelah sini. Intinya adalah oh ternyata salah pelayanan. Jadi yang harusnya dilayani dulu malah eh, didahulukan orang lain. Kemudian yang di sebelah kanan di sini, ini terlihat pasien sangat sensitif ya. Bahkan 2 kali ke sini tanya obat selalu jawab nggak ada, padahal belum dicek. Nah, kemudian juga harganya sangat mahal, pelayanannya kurang ramah. Oke. Ini lebih ekstrim lagi. Ternyata hanya masalah tatapan. Mbak-mbak pelayan menatap pembeli dengan tatapan curiga, seakan-akan seperti mau dirampok. Seperti itu. Kemudian yang sebelah kanan ini juga kembali lagi, pelayanan. Pegawainya rada malas bantuin anak baru, nerangin ogah-ogahan. Dari sekian banyak tadi, kita bisa lihat bahwa memang hanya ada satu tadi yang komplain tentang harga. Sisanya lebih komplain tentang bagaimana pelayanan itu dilakukan. Bagaimana respon dari tenaga kesehatan kepada mereka. Ini kita bisa bisa mungkin sedikit menarik benang merah di sini bahwa ya tantangan menghadapi pasien itu yang pertama memang mood karena kita handling dengan orang-orang yang sedang tidak dalam mood yang baik. Karena apa? Yang pertama kalau memang mereka sendiri berarti mereka sedang dalam keadaan sakit. Tidak ada orang sakit moodnya bagus. Atau yang lebih parah, mereka sudah berobat tapi belum sembuh. Itu moodnya lebih jelek lagi. Karena mereka baru saja dalam tanda kutip dikecewakan karena sudah berobat tapi tidak sembuh. Atau ketika itu kasusnya adalah orang lain atau keluarga yang membelikan obat untuk anggota keluarganya, maka dia akan dalam keadaan khawatir. Khawatir, takut. Ketika orang khawatir dan takut, mereka maunya cepat mendapatkan informasi, cepat dilayani sehingga mereka bisa cepat juga melepaskan stresnya. Karena khawatir dan takut itu kan men-trigger stres yang kita respon alami tubuh adalah pengennya cepat-cepat untuk dilepaskan. Stresnya cepat-cepat untuk dirilis. Itu akan sangat mempengaruhi mood seperti itu. Kemudian juga ekspektasi. Karena ya mereka pengen cepat sembuh. Orang sakit, mereka merasa bahwa saya sakit. Kemudian saya datang ke sini, saya membayar itu untuk kesembuhan saya. Bukan hanya untuk konsultasi saja atau bukan hanya untuk menenangkan saja, tapi saya juga ingin sembuh. Mood yang kurang baik, ekspektasi yang tinggi, ini kemudian membuat pasien itu menjadi sensitif. Sensitif terhadap apa? Tadi seperti kita sudah lihat di review sebelumnya ya, ekspresi. Ekspresinya, gerak-geriknya, nada bicaranya, itu semua akan jadi hal yang sensitif pada akhirnya bagi pasien seperti itu. Karena eh, ya karena sedang dalam mood yang tidak baik dan di sisi lain mereka sedang membawa harapan bahwa pulang dari sini saya akan sembuh. Akhirnya yaitu tadi jadi serba sensitif. Jadi bagaimana kemudian kita harus mensikapinya, teman-teman? Saya mungkin memberikan analogi 90% attitude, 10% skill. Kenapa 10% skill? 10% skill di sini bukan berarti kita dan juga staff kita itu tidak harus tahu
apapun. Tidak seperti itu. Melainkan seperti ini. 10% karena gini, kasus-kasus di apotik itu jauh lebih sederhana dibandingkan dengan klinik atau mungkin dengan eh, rumah sakit. Dan juga kita juga ranah pelayanan kita juga sebenarnya juga terbatas. Karena selain melayani resep, kita hanya boleh melayani yang namanya swamedikasi. Jadi kita juga harus bisa memutuskan apakah kasus ini bisa kita tangani dengan swamedikasi atau kita akan menyerahkan pasien untuk konsultasi saja dengan teman sejawat kita, dokter. Mereka yang lebih lebih apa memiliki kewenangan untuk menganalisa kasus yang lebih rumit. Oleh karena itu makanya saya bilang di apotik 10% skill, 90%-nya attitude. Karena apa? Karena yang akan kita hadapi itu pasien dengan tadi mood yang kurang baik tapi punya ekspektasi tinggi untuk sembuh. Ditambah lagi mungkin sudah berobat, sudah minum ini dan itu dan belum juga sembuh. Itu akan sangat sangat mempengaruhi mood mereka. Jadi attitude, bagaimana kita kemudian merespon kekhawatiran mereka, bagaimana kita merespon eh, keluh kesah mereka, itu sangat mempengaruhi seperti itu. Dari sini attitude, kemudian muncullah sebenarnya yang namanya patient centered care. Patient centered care ini sebenarnya pada awalnya diterapkan di rumah sakit, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Untuk apa? Di mana perawatannya itu nanti akan kita pusatkan kepada pasien. Jadi pasiennya sebagai fokus utama. Jadi kita akan berkolaborasi ketika kita punya kasus tertentu, kasus kesehatan yang harus diselesaikan, maka kita akan berkolaborasi antara kita tenaga kesehatan dengan pasien untuk apa namanya menentukan arah pengobatan kita mau kemana dengan mempertimbangkan yang pertama kebutuhan pasien seperti apa, kemudian preferensi pasien seperti apa, termasuk juga nilai-nilai pasien. Sesimpel seperti ini, ada pasien yang memang strict dengan yang namanya produk halal. Kita harus harus apa namanya menghormati nilai-nilai yang pasien pegang bahwa mereka tidak tidak apa namanya tidak setuju atau memiliki concern dengan produk-produk yang memang belum terdaftar halal. Kita bilang belum terdaftar karena belum tentu non halal juga seperti itu. Ini kemudian akan mempengaruhi pemilihan kita ketika kita mau menyarankan obat sirup misalnya. Beberapa produk yang memang dibuat oleh pabrik yang originally dia dari luar negeri itu kebanyakan masih menambahkan alkohol sebagai kosolven. Sedangkan di Indonesia itu batas maksimal alkohol untuk produk halal itu kalau tidak salah 0,2% atau 0,1% ya. Saya sedikit lupa. Jadi padahal dia bisa ditambahkan sampai 1% atau 2% atau bahkan beberapa eliksir itu masih beredar itu sampai 5%. Nah, kita harus harus menghormati nilai-nilai pasien seperti itu bahwa dia lebih punya preferensi yang khusus seperti itu. Kemudian semua perawatan yang dilakukan itu melalui koordinasi. Ini ada beberapa nilai, setidaknya ada 6 di sini yang memang dibawa oleh konsep patient-centered care ini. Menghormati preferensi pasien, kemudian koordinasi dan integrasi, dukungan, kemudian informasi, bahkan sampai kenyamanan fisik dan akses berkelanjutan. Nanti kita akan bahas satu-satu di sini. Sebenarnya seperti apa ketika konsep patient-centered ini eh, kita terapkan di apa namanya apotek seperti itu. Bagaimana kita membawa konsep yang biasa diterapkan di apa namanya rumah sakit ini, kemudian kita tarik, kita bawa ke apotek. Yang pertama, teman-teman, Bapak, Ibu semuanya, kita harus bekerja sebagai tim. Karena apa? Ketika kita
bicara soal apoteker di rumah sakit, klinik, dan puskesmas, itu apoteker adalah seorang full healthcare expert. Jadi kita full pelayanan, screening resep, pemilihan obat, diskusi dengan teman sejawat untuk eh, regimen terapi. Kita kita bisa fokus di situ. Karena bagian lain sudah ada bagiannya sendiri. Tapi ketika kita bicara soal apotek, tadi bisnis paling kecil, unit bisnis paling kecil, berarti akan banyak tugas yang diampu oleh satu orang. Karena bisnis kecil, kita tidak bisa punya struktur organisasi yang gemuk, marketing sendiri, admin sendiri, dan itu akan sangat membebani operasional kita. Ketika kita bicara apoteker di apotek, maka selain menjadi full healthcare service, ya, healthcare expert, kita juga akan jadi marketing. Kita menentukan arah. Kita mau jualan apa? Kita mau ada promo apa bulan ini? Kita mau apa? Pengadaan obat apa? Berapa? Kita handle. Terutama teman-teman Bapak Ibu yang sebagai APJ. Kadang PSA mungkin juga. Walaupun sudah punya APJ, PSA juga masih harus turun tangan untuk handle apotek, handle operasionalnya, marketing. Kita juga decision maker. Tadi, sesimpel ada resep masuk, kita mau tolak atau kita mau terima. Itu semua keputusan ada di apoteker. Kita lagi, HRD. Kenapa? Kita yang harus mengayomi staf kita. Apoteker mengayomi Pak APJ mengayomi apingnya, mengayomi asistennya, TTK. Kalau ada masalah kita yang harus menyelesaikan. Kemudian ketika kita ada yang keluar, ada yang mau masuk, kita yang screening, kita yang menentukan, kita HRD-nya. Guru BK, saya bilang. Karena apa? Semua keluhan, baik itu dari pasien, dari teman sejawat kita, dari asisten-asisten kita, akan masuk ke kita. Kita yang mengolah. Kita yang kemudian harus memberikan pengertian ke mereka, memberikan edukasi, menyelesaikan masalahnya. Kita juga manajer gudang dan admin. Kalau stok opnam, kita yang handle. Kita yang jadi koordinatornya. Faktur, menata faktur, merekap, kita juga akan menjadi koordinatornya. Dengan sebanyak ini tugas, kita harus bekerja sebagai tim. Bagaimana bekerja dengan tim? Tim di apotek itu bukan hanya APJ saja. Bukan hanya APJ saja, ada apoteker pendamping, ada asisten apoteker, ada asisten TTK, banyak. Maka kita harus melakukan pembagian tugas. Ini sebelum kita masuk kepada konsep bagaimana penerapan patient-centered care. Kita harus punya pembagian tugas yang jelas. Supaya apa? Supaya tidak tidak ada orang yang satu terlalu nganggur, yang satu terlalu banyak pekerjaan. Burnout maka akan mengurangi produktivitas. Nah, ini yang penting. Kita harus mengenali potensi anggota tim. Seperti yang terjadi di apotek kami, ada memang asisten yang secara kemampuan komunikasi dia memang bagus, sangat supel, kemudian melayani pasien bisa dengan apa menyenangkan, pelayanannya bagus, berani, dan juga knowledge tentang pelayanannya bagus. Tapi kemudian ada yang memang sebenarnya secara komunikasi dia kurang. Kemudian juga masih sering kiku, malu, atau canggung. Tapi di balik layar, dia sangat ulet untuk mengurus faktur. Dia sangat ulet untuk meneliti eh, apa catatan pasien. Dia kemudian sangat telaten, ulet untuk follow up treatment, membalas chat. Jadi memang dia keahliannya adalah di balik layar. Itu bukan merupakan kelemahan, tapi itu adalah hal yang harus kita petakan supaya nanti apa? Kita bisa memberikan tugas sesuai dengan potensinya. Yang memang banyak
eh, kemampuan untuk pelayanannya itu bagus, maka kita tempatkan di jam-jam ramai misalnya. Supaya apa? Supaya pelayanannya bisa bisa cepat, bagus, dan berkesan untuk pasien. Teman-teman yang memang kurang bisa kita tempatkan di jam-jam tidak sibuk untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang lebih banyak interaksinya secara daring, membalas pesan, mengurus faktur, mengurus inkaso, itu bisa bisa kita petakan di situ. Sehingga apa? Kita sebagai APJ dan juga PSA mungkin itu bisa memikirkan hal-hal yang sifatnya lebih urgent, sifatnya lebih strategis. Kita tidak lagi berkutat dengan hal-hal operasional. Ketika kita sudah selesai di sini, maka kita bisa untuk menerapkan yang namanya patient centered care tadi. Karena patient centered care ini butuh butuh apa? Butuh kerja ekstra, butuh effort yang ekstra dan itu harus diinisiasi oleh apoteker dan juga mungkin PSA. Kenapa? Kita apoteker yang juga memang diajarkan komunikasi efektif terhadap pasien. Seperti halnya teman-teman sejawat kita dokter, itu juga mereka sangat sangat apa namanya fleksibel ketika handle dengan pasien, menghadapi pasien. Kita juga seperti itu. Tapi untuk teman-teman asisten asisten apoteker, mereka pasti kurang mendapatkan edukasi untuk ke arah sana. Maka kita akan backup banyak di situ sehingga urusan-urusan operasional harus sudah kita selesaikan dulu dengan cara apa? Pembagian tugas yang jelas. Pembagian tugas sesuai dengan potensi anggota tim kita. Seperti itu. Oke, kita masuk ke patient centered care. Tadi yang pertama adalah pelayanan yang berpusat pada pasien. Kita mulai dari saat pasien masuk dari pintu apotek kita. Kita harus menciptakan yang namanya suasana hangat. Suasana hangat supaya pasien yang dari luar moodnya itu kurang baik, sedikit membaik. Karena ketika mereka masuk, kemudian mereka merasakan bahwa mood mereka sedikit membaik, maka yang namanya penolakan itu akan berkurang setidaknya 50%. Itu dari pengalaman yang banyak kita alami. Dengan catatan pasien punya first impression yang baik. Kita bisa meningkatkan sedikit saja suasana hati mereka, mood mereka. Itu dengan cara apa? Yang pertama jelas body language, postur tubuh ideal. Postur tubuh ideal maksudnya apa? Melayani, apa namanya, eh, menyambut pasien itu dengan postur yang tegak, tidak ya senderan atau kita masih duduk hanya ya ya silakan masih duduk sedangkan pasien eh, berdiri. Kontak mata itu harus eye to eye, kita harus lurus menghadap pasien. Itu menunjukkan bahwa kita perhatian, menyambut dengan tangan terbuka. Penampilan, eh, kita tidak membahas tentang ganteng dan cantik karena itu relatif, tapi kita membahas tentang rapi dan juga attitude kita dalam berpakaian rapi. Kemudian perhiasan dan make up yang tidak berlebihan. Kita bisa, mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan ketika ada pasien datang masuk, kemudian yang melayani itu punya titik banyak, walaupun cewek ya, punya titik banyak di kuping. Kemudian rambutnya diwarna. Di budaya kita itu tidak terlalu awam untuk masyarakat. Maka itu akan menjadi penampilan yang intimidatif, mengintimidasi pasien. Itu tidak bagus. Kemudian juga bau badan. Selain ruangannya wangi, personelnya juga harus wangi. Jadi eh, kalau di kami ada bilang seperti ini. Tenaga kesehatan juga boleh cantik, tenaga kesehatan juga boleh ganteng. Jadi semua personel kami itu sebelum mulai bekerja, pertama harus pakai minimal lip tint supaya bibirnya tidak tidak apa pucat. Kemudian presensi
menghadap ke CCTV kami dan senyum untuk bukti foto mulai bekerja. Jadi karena kita akan menghadapi orang-orang dengan mood yang kurang baik, maka kita harus meningkatkan mood kita dulu supaya tidak mudah terbawa dengan mood pasien. Jadi kita memulai dengan senyum dulu. Kemudian yang terakhir adalah suara. Suara kita harus jelas dan kuat, bukan berteriak, bukan juga berbisik, tapi jelas dan kuat. Artikulasi itu harus jelas. Karena apa? Sebagian pasien itu malu untuk bertanya kembali kalau dia nggak paham. Makanya kita artikulasi harus jelas. Dan mengulang. Gimana, Bapak ada yang mau ditanyakan? Ibu ada yang kurang paham? Karena kita harus mengakomodasi kebutuhan pasien. Supaya apa? Menciptakan suasana yang hangat. Memprioritaskan layanan yang cepat dan tepat. Di sini cepat dan tepat. Tapi kemudian pada suatu ketika kita akan mendapatkan waktu, tidak bisa dua-duanya, tidak bisa cepat dan juga tepat. Kita harus pilih salah satu. Maka saya akan katakan bahwa pilihlah pelayanan yang tepat, jangan cepat. Karena ketika cepat tidak tepat, tidak jadi cepat. Karena kita akan mengulang, kita akan bekerja 2 kali. Nah, ketika kita butuh waktu, itu tidak apa-apa. Itu bukan hal yang jelek ketika kita butuh waktu karena kita mau mengusahakan pelayanan yang tepat. Tapi yang penting adalah komunikasinya. Ini saya contohkan mungkin, mohon maaf, eh, pelayanan telefarmasi kami online. Karena kalau untuk memperlihatkan apa namanya ya, contoh real saja. Ketika di penerapan pada pada outlet, maka kami selalu mewajibkan teman-teman untuk menyapa pasien yang datang. Jadi misal kita masih melayani yang lain, kita cukup menyapa, selamat datang, Ibu, Bapak, mohon maaf, kami sedang rame, boleh ditunggu sebentar ya. Karena kita juga menyediakan ruang tunggu, kursi tunggu, yang kita buat juga senyaman mungkin. Tapi yang paling penting adalah, ya kita ngomong, kita menyapa, kita memberikan atensi bahwa saya tahu Anda datang. Jadi tidak ada kesan dicuekin. Itu penting. Termasuk juga di pelayanan online. WA. Ketika kita memang sedang slow respon, jangan hanya didiamkan, tapi kita bilang. Kita ngomong. Kemudian pada kasus ini, pasien sudah beli obat. Sudah jelas. Minta dihitungkan harganya. Tapi kemudian pasien di outlet rame. Seperti itu. Kita mau prioritaskan yang mana? Yang online itu nunggunya di rumah. Mungkin sambil rebahan, sambil nonton TV. Walaupun sama-sama sakit. Yang di outlet, mereka mungkin datang kepanasan. Atau mungkin waktu hujan juga kehujanan. Gitu. Kita harus memilih. Walaupun memang sama-sama harusnya diprioritaskan. Tapi kita harus memilih. Maka prioritaskan yang di outlet. Karena mereka mereka yang jelas melihat apa namanya tatap muka dengan kita. Tapi kemudian jangan mengabaikan yang online. Satu kalimat tapi akan sangat berefek. Hanya sekedar mohon maaf ya Kak, mohon ditunggu karena sedang ramai di apotek. Jadi pasien itu tahu, oh ini balasnya lama karena di sana sedang ramai, bukan karena diabaikan. Yang pertama ini untuk bonding dengan pasien, yang kedua juga mengurangi resiko pasien tidak jadi beli. Nanti lama Kak, saya sudah dapat di apotek lain. Karena apa? Kurang bonding. Simple teman-teman ya. Memberikan info progres. Kalau memang kita butuh waktu. Kemudian keterlibatan pasien itu penting. Keterlibatan. Makanya patient-centered care itu pasien jadi fokus utama kita dalam melakukan pelayanan. Nah ini, pasien akan cenderung kembali ke apotek kalau merasa dihargai dan didengarkan. Itu. Makanya kita harus meluangkan waktu untuk apa? Memahami kekhawatiran pasien. Apa sih yang jadi concern-nya? Itu kita harus bisa pelan-pelan. Ini yang pertama, perhatian. Perhatian itu bukan cuma sekedar berbicara dengan intonasi, kemudian nada yang baik.
tapi wajah, mimik itu juga harus ikut berbicara. Kenapa? Bayangkan kita eh, ada bicara yang intonasinya bagus ketika kita sedang di stasiun misalnya. Panggilan dari petugas stasiun itu nada dan intonasinya sangat baik. Tapi kemudian bisa saja melakukan itu sambil ekspresi karena ya menjalankan tugas berulang, tapi kita handle dengan pasien, kita tidak bisa seperti itu. Mimik dan ekspresi harus ikut bicara, gitu ya. Dan pasien itu suka untuk diajak curhat. Makanya kita harus memposisikan diri sebagai pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu seperti apa? Jangan nyambi. Jangan saya sedang konsultasi dengan pasien, lalu saya buka HP, main HP. Itu eh, bikin males. Karena kita tidak jadi prioritas utama. Jangan nyambi. Supaya apa? Kita bisa menunjukkan bahwa Anda adalah prioritas saya saat ini. Silahkan keluarkan keluh kesahnya. Apapun itu, saya siap untuk melayani. Makanya jangan nyambi. Kemudian, selalu berikan feedback. Baik secara verbal maupun non-verbal. Seperti apa? Verbal. Pasien, iya mas, saya itu sudah bolak-balik ke apotek ini, ke apotek itu, saya belum sembuh. Oh iya, baik ibu. Atau kita mengulang informasi. Oh, berarti ibu udah 3 kali bolak-balik apotek sana sini, tapi belum sembuh ya bu. Simple. Tapi kemudian pasien, oh dia mendengarkan saya, gitu. Karena saya ditanggapi. Nonverbal, mengangguk, sedikit mengerutkan wajah, ya kan? Ya, kalau pasien cerita yang mungkin sedikit dramatis, kemudian kita memberikan ekspresi kaget, itu atensi, itu empati yang harus kita bangun. Kontak mata tidak boleh lepas. Jangan tiba-tiba ada orang lewat terus kita lihat, atau kemudian ada orang eh, apa namanya menyela, kemudian kita tanggapi dulu mereka. Oh, tidak bisa. Itu akan memberikan kesan bahwa, oh, jadi saya di nomor dua kan. Ini yang barusan menyela itu lebih penting. Itu kemudian akan menutup kemungkinan pasien lebih terbuka dengan kita. Bonding yang sudah dibangun kemudian akan buyar lagi. Kita harus ngulang dari awal lagi. Dan itu akan lebih sulit. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, jangan biarkan setiap kalimat yang diucapkan pasien itu berlalu tanpa direspon. Apapun responnya. Oh iya, baik ibu. Iya, iya, iya. Oh begitu. Mengangguk, tersenyum. Semuanya harus direspon. Yang kedua, namanya personalized medication. Jadi apa? Kita membuat pengobatan itu memang khusus untuk pasien kita. Kita tidak mengeneralisir mereka. Makanya apa? Kita harus sabar. Jangan buru-buru. Biarkan mereka bercerita tanpa kita potong. Jangan dipotong. Biarkan mereka cerita. Dan juga seperti ini. Jangan sampai kita sebaiknya jangan sampai membuat kesan bahwa kita menyalahkan pasien atas pikiran mereka. Karena seringkali bahwa informasi intinya sebenarnya tepat, tapi kemudian disalahartikan. Contohnya yang sering terjadi kita di apotek itu ketika pasien menebus obat penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi. Pasien diresepkan untuk 1 bulan gitu. Kemudian mereka bercerita sana sini. Saya itu takut mas, minum obat setiap hari, ginjal saya nanti rusak, gini gini gini. Informasi intinya sebenarnya benar. Ketika memang konsumsi obat jangka panjang itu resikonya adalah
gangguan ginjal gitu. Tapi kemudian disalahartikan karena apa? Karena ketika penyakitnya tidak diobati, gagal ginjalnya akan lebih cepat. Nah, ketika ada kasus seperti itu, jangan kemudian kita menyalahkan pasien, tapi kita harus bicara eh, dengan bahasa yang lebih halus, menjelaskan, oh ya, Ibu, eh iya memang betul sih Bu. Nah, memang betul. Kita apa namanya? Kita berikan apresiasi dulu bahwa apa yang pasien ucapkan itu bukan hal yang tidak berdasar. Iya, memang betul Ibu. Memang untuk penggunaan obat jangka panjang itu ya memang resikonya memang ke situ. Memang itu menjadi kekhawatiran banyak orang. Tapi sebenarnya Ibu, nah baru kita masuk di situ. Utamakan apresiasi dulu. Tapi Ibu yang mungkin Ibu belum tahu ya, diajak bercanda. Kalau misal tidak minum obat, nanti gagal ginjalnya bisa lebih cepat terjadi loh, Bu. Diajak bercanda. Jangan memposisikan saya guru, Anda tidak tahu. Jangan. Tapi posisikan bahwa kita saling bercerita, konsultasi. Jadi kita bisa dengan demikian kita bisa menilai pasien itu eh, pelan-pelan. Nah, karena ada tiga tipe pasien. Yang pertama dia tidak tahu. Dia cuma datang, saya itu seperti ini, obatnya apa ya? Dia nggak tahu. Yang kedua, dia ingin cepat sembuh. Saya seperti ini, yang bagus pakai obat apa ya? Karena pengen sembuh. Orang yang tidak tahu, maka kita harus eh, pelan-pelan untuk istilahnya taking medication history. Sudah minum obat apa? Sudah dirasakan berapa hari? Pertanyaan-pertanyaan basic yang sering kita kita temui waktu kita kuliah. Kemudian yang terakhir itu pengobatan berulang. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Saya sudah pakai ini tapi tidak sembuh. Itulah kenapa kita jangan buru-buru. Jangan kemudian nyeri terus langsung, oh iya, langsung saset berikan obat ini. Oh, ternyata pasien, saya udah pakai ini kemarin. Nah, ketika dia sudah bilang seperti itu, ke kepercayaannya, tingkat kepercayaannya akan berkurang. Karena apa? Karena dia akan kemudian recall memori bahwa sebelumnya apoteker atau mungkin tenaga kesehatan juga nawarin ini dan nyatanya saya nggak sembuh. Oh, akan besar kemungkinan di sini juga saya nggak akan sembuh kayaknya karena ternyata ditawarin produk yang sama. Makanya hati-hati, jangan buru-buru. Kita harus ini apa namanya pelan-pelan narik informasi supaya itu kita tidak terjebak di situ. Karena ketika sudah di situ ya sudah pasien anggapannya nanti bisa seperti itu tadi. Nah ini, mulai dengan hal-hal yang dasar saja gitu. Dan yang paling penting adalah pasien itu tidak suka kalau mereka tidak tahu. Karena apa? Karena menyangkut nyawa, menyangkut kesehatan. Mereka tidak suka kalau tidak tahu. Jadi kita yang paling penting adalah kita jelaskan mereka kenapa. Kemudian kemungkinannya karena apa. Kemudian setelah minum obat dan sembuh, bagaimana menghindarinya? Kalau memang ada tips and trik tertentu. Pasien sakit di ulu hati. Ya kita jelaskan, jangan hanya nanti minum obat ini, minumnya seperti ini, jangan. Karena ini menyangkut kesehatan loh, gitu. Dijelaskan dulu, Ibu, Bapak, ini kemungkinan Bapak sakit ulu hatinya karena asam lambungnya naik. Ini saya kasih obat. Nanti cara minumnya seperti ini. Ini nanti akan menetralkan asam lambung kah, atau menurunkan produksi asam lambung kah, seperti itu. Nanti kalau sudah sembuh, Bapak, Ibu diperhatikan ya, jangan bla 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 bla. Kenapa? Karena apa? Bagaimana menghindarinya? Informasi-informasi sederhana tapi akan sangat berkesan untuk pasien. Karena kita bicara soal patient center. Pasien harus jadi fokus utamanya. Koordinasi dan integrasi perawatan.
Kita sudah bahas tadi ya nilai-nilai apa namanya di patient centered care tadi. Tapi pada suatu saat kita perlu yang namanya transaksi senyap ya. Karena terkadang pasien butuh privasi karena kebutuhan sensitif. Ini adalah kasus yang sering terjadi di tempat kami. Tempat kami yang banyak membeli produk-produk eh, apa namanya kontrasepsi itu pasangan muda baru menikah mungkin jadi masih malu-malu. Pada awalnya kita taruh produk-produk kita di dalam etalase, tapi kemudian pasien bahkan untuk mulai bertanya, ada yang mulai bertanya, saya mau menunda kehamilan dengan kondom, tapi saya harus pakai yang mana? Itu saja mereka malu, sangat malu. Sering ada pasien masuk bingung, terlihat bingung. Kemudian eh, karena mungkin melihat-melihat dia tidak melihat eh, tempat kontrasepsi kami dipajang di mana, dia keluar lagi, tidak jadi. Atau bingung, ditanya apa, diem saja lama, baru ketika tidak ketemu baru dia eh, kondom, Mbak. Nah, dengan berbagai pengalaman itu, kemudian setelahnya kita tempatkan dia di luar, kita pajang, kemudian juga kita berikan sebuah poster edukasi tentang apa sih perbedaannya. Ini ya kita tahu untuk apa namanya eh, produk-produk apa namanya kontrasepsi itu ada yang close fit, ukurannya lebih kecil, kemudian ada yang eh, ketebalannya lebih tipis, kemudian ada juga yang bertekstur seperti itu. Pasien kadang malu untuk bertanya. Kita sediakan saja informasinya dalam bentuk ya poster kecil seperti itu yang pasien bisa baca. Dan setelah itu karakteristik pasien yang datang yang tadi saya sudah bilang transaksi senyap. Mereka hanya datang, baca-baca poster, lihat-lihat produk, oke menentukan langsung langsung bayar berapa, kasih uang atau scan QR sudah. Bahkan struknya pun kadang tidak dibawa lagi. Itu preferensi. Maka kita harus memberikan ruang untuk kebutuhan kebutuhan transaksi senyap ini. Karena tidak semua orang terbuka dengan kebutuhannya. Ini yang kemudian dinamakan bagaimana kita menghormati preferensi pasien. Tidak selamanya kita harus sangat ramah, beramah tamah, yang penuh dengan konsultasi, penuh dengan cakap-cakap. Terkadang ada yang namanya transaksi senyap. Dan itu penting. Itu penting. Di tempat kami kemudian setelah kita terapkan strategi seperti itu, penjualan kontrasepsi meningkat. Dari mulai kita hanya sedia satu dua produk, kemudian semua produk kita jadi punya. Itu cukup efektif. Yang terakhir ini, yang keempat ada kenyamanan dan aksesibilitas. Sekarang kita tidak bisa memungkiri kemajuan teknologi. Sekarang ada yang namanya telefarmasi. Ya, kemajuan teknologi bukan untuk dihindari. Kita harus beradaptasi. Kita juga ada delivery dan juga ada yang namanya full up treatment. Nanti kita akan bahas bagaimana full up treatment itu kemudian sangat bermanfaat untuk menciptakan bonding antara kita dengan customer-customer kita. Sehingga kita bisa membentuk eh, customer kita. Jadi jaringan customer kita. Karena bonding itu tadi. Yang pertama ini, telefarmasi. Ada tebus resep secara online. Konsultasi secara online. Pengiriman dengan ojol sangat banyak. Sekarang apotek sudah bisa masuk GrabMart. Apotek sudah bisa masuk Shopee. Semua sudah ada fasilitasnya. Dan kita tidak bisa mencegah itu, tidak bisa membendung itu. Kita harus beradaptasi. Tebus resep online. Bahkan resep bisa diantar. Ini sekarang sudah bukan teori, tapi sudah diterapkan. Bahkan ada rumah sakit Akademi UGM itu mereka bahkan membuat kebijakan yang namanya antarjo. Jadi kebetulan mereka
struktur legendnya adalah mereka pakai tokoh-tokoh wayang. Nama-nama bangsalnya juga tokoh-tokoh wayang. Nah, ini ada antar obat keliling Jogja. Jadi eh, pasien nebus obat itu ya sudah, nanti tinggal kirimkan resepnya, bayar, obat diantar ke rumah. Kita tinggal tunggu di rumah. Di tempat kami juga menerapkan itu. Kami menerapkan ketika pasien ingin menebus resep, tidak harus ke apotek. Kirim saja resepnya. Resep fotonya, kami siapkan obatnya. Nanti obatnya kami kirim, sekaligus kami mengambil resep fisiknya. Jadi praktek bertanggung jawab legal itu tetap bisa dilakukan. Nah, kita harus bisa melihat hambatan itu menjadi peluang. Apalagi sekarang, Jogja itu sedang sering hujan lebat. Pasien biasanya malas. Kita yang jemput bola. Ya sudah, cukup kirimkan kirimkan apa namanya resepnya seperti apa, share lokasinya, kita siapkan, langsung kita kirim. Sekaligus mengambil resepnya. Praktek legal itu adalah tanggung jawab. Itu wajib kita lakukan. Tidak bisa tidak. Tapi kemudian kita harus bisa melihat hambatan itu jadi peluang. Jangan dijadikan hambatan. Karena sekarang itu teknologi sudah sangat maju. Kemudian juga ini yang namanya follow up treatment. Kita harus bisa menyediakan akses berkelanjutan. Akses berkelanjutan seperti apa? Eh, ketika pasien datang berobat ke tempat kita, atensi perhatian berhenti di apotek, tapi kemudian harus diteruskan sampai setelah pasien keluar. Menerapkan, kita tidak mungkin bisa memfollow up semua eh, apa namanya pasien sangat banyak, tapi kita bisa memprioritaskan mulai dari kita. Kita harus melakukan follow up treatment. Bisa kami share ya. Yang pertama itu gunakan sapaan sesuai umur. Kami tidak pernah mengeneralisir panggilan. Karena apa? Ketika penebusan resep, kami menggunakan sistem informasi. Kita selalu memasukkan nama dan umur. Sehingga kita tahu kita harus eh, menyapa dengan sapaan apa. Bapak kah, ibu kah, atau kak saja. Itu. Kemudian kita juga harus mengingatkan mereka transaksinya apa sih? Kapan mereka belinya? Beli apa? Untuk siapa? Itu harus ada. Untuk siapa? Kami di sini selalu menyebutkan apakah untuk bapak sendiri atau untuk anak atau untuk eh, orang tua. Itu kami ingatkan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kami ingat kok dengan customer-customer kami. Kami tidak abai. Kami memberikan atensi kok. Itu untuk memberikan kesan seperti itu. Kemudian baru kita menanyakan perkembangan terapinya dengan ditutup dengan tawarkan bantuan. Kita harus harus eh, menanyakan. Kemudian apakah ada keluhan terkait pengobatannya? Bisa nanti berkembang menjadi eh, bagaimana apa ketika keluhannya belum membaik, bagaimana cara penggunaan obatnya? Kita make sure lagi sudah benar atau belum gitu. Nah, ini kemudian menjadi eh, meningkatkan bonding antara kami dengan customer. Kemudian selanjutnya pasien banyak tanya, konsultasi. Nah, kita tidak boleh bosan. Kita tidak boleh bosan karena kita tidak tahu kapan mereka akan kemudian benar-benar beli. Kadang hanya konsultasi saja. Oh, tidak apa-apa. Itu yang namanya patient centered care. Kita menunjukkan bahwa selain kita menjual obat, kita juga memberikan jasa konsultasi dan itu gratis. Tidak selalu kita menonjolkan promo, 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 dan promo. Kemudian
kapan kita harus melakukan follow up treatment ini? Gitu. Ketika kami seringnya seperti ini. Biasanya kalau resep ada antibiotik, itu minimal kan biasanya 5 hari antibiotik itu. Tapi trennya kan selalu ketika 3 hari biasanya keluhan sudah mulai mereda. Itu adalah waktu kritis kita follow up treatment. Untuk apa? Yang pertama kita mengecek apakah memang keluhannya sudah membaik dan juga kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk memberikan edukasi bahwa jangan lupa ya antibiotiknya dihabiskan. Kalau nanti ada keluhan apapun bisa bilang saja ke kami. Nanti kami bantu. Itu adalah waktu kritis untuk follow up treatment. Nah, dokumentasi adalah hal yang wajib. Ini contoh adalah dokumentasi secara manual. Sebelum kami menggunakan sistem. Melelahkan. Sangat melelahkan. Karena harus nulis satu-satu, rekap satu-satu, kapan kita harus follow up treatmentnya. Ya, sulit apa namanya untuk dilanjutkan memang. Tapi kita pernah di titik itu, struggling di titik itu. Setelaten ini angkanya kami sudah sampai 192 waktu itu. Pasien yang kita catat dan kita follow up treatment. Dokumentasi adalah hal yang wajib. Jadi nanti Bapak, Ibu sekalian, ketika memang mengelola apotek, ketika eh, bisa menggunakan teknologi, sistem informasi, maka gunakanlah. Karena kemajuan teknologi itu akan sangat membantu kita. Jadi untuk kepentingan operasional, kita sudah nggak kepikiran lagi. Kita tinggal beralih ke tadi, hal-hal kritis di depan yang sudah kita bahas tadi. Karena itu akan menyita perhatian. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kertas-kertas seperti ini. Kemudian ketika kita sudah beralih ke eh, sistem informasi, kita ada database penebusan resep. Tanggal berapa, atas nama siapa yang ditebus apa saja, bahkan dokternya siapa, kita punya. Jadi sewaktu waktu pasien, saya mau beli obat, dulu pernah diberikan di sini. Kita tinggal screening. Kakak namanya siapa? Nomor HP-nya berapa? Kita bisa search di sini dan ya, kita bisa lihat isinya apa, berapa yang diberikan. Itu kita bisa punya dokumentasi di situ. Dan ini mustahil kita melakukan sendiri. Tapi kalau kita nggak bisa, maka jangan berhenti di situ. Cari yang bisa. Dengan cara apa? Penerapan teknologi, pembagian apa namanya tugas. Jangan hanya selesai di kita. Jangan semua dilakukan sendiri. Karena pada intinya di sini adalah ketika di apotek itu kita tim. Apoteker tidak bisa selalu menghandle pasien satu persatu. Kita pasti akan suatu saat eh, apa namanya butuh bantuan asisten kita atau apoteker pendamping kita. Maka dari itu kita harus seragamkan. Kita harus punya visi yang sama, satu tim itu dengan pelayanan yang juga sama. Ketika tadi masing-masing punya potensi yang berbeda, kita tempatkan sesuai potensinya. Itu untuk mengurangi apa gesekan antara kita, tenaga kesehatan, dan juga pasien kita, yang nanti akan sangat berdampak pada image apotek kita. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sepertinya ya itu tadi sedikit ya sayang pandang tentang bagaimana kami menerapkan patient centered care di tempat kami. Pastinya masih banyak kekurangan apa namanya dalam materi yang saya sampaikan karena memang tadi sudah saya tekankan kita akan belajar bersama di sini Bapak Ibu sekalian. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu dan teman-teman di sini punya pengalaman yang lebih banyak dibandingkan dengan saya. Eh, Mungkin bila ada yang mau didiskusikan kembali, saya ada di Apotek Pas Jalan Kaliurang, teman-teman. Kalau saya terbuka untuk diskusi apapun, kemudian juga bisa ada saya di WhatsApp atau mungkin di Instagram. Ini dua sosmed yang
saya akan lebih banyak aktif di situ. Seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan Mbak Mitsalina. Saya izin stop share ya. Baik, terima kasih Kak Septian, pemaparannya insightful banget ya. Terus ini kita langsung masuk ke diskusi dan Q&A langsung aja kali ya Mas ya. Baik, Eh, boleh, boleh, silakan. Oke, untuk teman-teman rekan sejawat yang ingin bertanya bisa lewat kolom komentar atau raise hand ya. Ini ada satu nih Kak Septian Ya, dari Dr. Kristianto Beruto. Oke, Kak, bisa, oke, ya, bisa disampaikan mungkin diskusinya. Baik, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Pak Septian luar biasa nih materinya, daging banget ya. Ini kebetulan saya baru mulai usaha apotek ya. Sebelumnya memang klinik basicnya. Terus kemudian akhirnya karena klinik pun harus ada farmasi kan untuk aturan sekarang. Akhirnya saya berpikir untuk mengembangkan jadi apotek. Namun kita ada kesulitan ya dari bangun branding yang tadinya apotek, branding yang tadinya klinik, terus ada apotek itu mulainya seperti apa ya Pak? Karena ini effort banget ya. Jadi orang tuh kenal karena kebetulan tempatnya itu bersebelahan di sebelah klinik, di sebelah apotek. Nah itu gimana kira-kira untuk bisa ngebangun branding, membangun awareness terhadap apotek yang pelayanan apotek yang kita sampaikan. Terus saya juga tertarik terkait yang apotek online-nya ya. Sampai saat ini kita belum merambah ke online sih, tapi untuk step by step-nya bagaimana ya Kak Septian? Terima kasih banyak. baik. Terima kasih, Bapak. Begini, jadi bagaimana switch dari klinik ke apotek? Berarti nanti kliniknya itu sekarang punya instalasi apotek sendiri, begitu ya Bapak ya? Berarti kita bisa bisa Untuk jualan kliniknya juga nggak itu. ada instalasi farmasi Pak. Jadi kliniknya itu tanpa instalasi farmasi, jadi klinik dengan apotek terpisah. Oh, Jadi itu. kliniknya nanti diserahkan ke apoteknya. Karena Oke. samping-sampingan gitu Pak. Jadi nggak double. Karena kalau di klinik dengan instalasi farmasi otomatis ada apotek dua kan. Iya, betul betul. Oh iya. Ha-ha. Itu sebenarnya begini Bapak. Itu sebuah sebuah peluang juga ketika memang seluruh resep dari klinik nanti kan akan masuk di apotek. Yang kemudian harus kita galakkan adalah eh, edukasi dari pasien bahwa tadi follow up treatment itu akan sangat sangat membantu untuk mengenalkan apotek bahwa di sini nih apotek loh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tidak mau ke klinik, bisa langsung ke apotek. Itu eh, harus dimulai dari bisa kita mulai dari ketika pelayanan resep. Jadi harus digalakkan bahwa setiap setiap apa namanya staf kita itu kita harus berani untuk melakukan edukasi itu bahwa ini di sini kita apotek kita juga melayani penjualan obat bebas atau kita juga melayani delivery seperti itu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mungkin ada keluhan atau konsultasi tentang obat, Bapak Ibu tidak harus langsung ke klinik. Bapak Ibu bisa langsung datang ke sini konsultasi dengan apoteker kita. Ketika kita tidak bisa handle, kita akan langsung hubungkan dengan klinik seperti itu. Jadi kita membuat kesan bahwa apotek kita juga punya layanan khusus, eksklusif, bahwa kita bisa langsung menghubungkan pasien kita dengan eh, pasien kita dengan dokter. Itu justru sebenarnya peluang yang sangat eh, sangat menjanjikan menurut saya Bapak, karena kita bisa link melink antar sejawat, bukan hanya apoteker kan pasti sangat terbatas pelayanannya. Ketika kita bisa ngelink ke apa namanya
dokter itu eh, sangat menjanjikan karena di tempat kami juga kami ada kerjasama juga dengan klinik seperti itu. Kami dipajang di kliniknya. Oh, apotek rujukan klinik kami adalah apotek pas Jalan Kaliurang seperti itu. Jadi bahkan kadang pelayanan itu adminnya kirim saja eh, apa namanya resepnya. Kak, ini nanti ada pasien dari kami ke situ. Jadi pasien datang, obatnya sudah jadi. Dan kita juga ketika ada keluhan pasien sakit gigi tidak sembuh-sembuh, kita juga bisa menawarkan ke mereka. Justru itu sebuah sebuah apa namanya koneksi yang sangat mutualisme. Karena kadang pasien akan lebih bisa diarahkan ketika dokter yang ngomong. Kadang seperti itu, Bapak. Ada juga pasien yang sangat percaya dengan apoteker. Nah, ketika kita punya dua hal ini, itu menurut saya itu peluang yang sangat menjanjikan. Kemudian ketika tadi bagaimana kita merambah online seperti itu. Online kita yang paling mudah untuk dirambah adalah kita sebut merek saja GrabMart, Bapak. Jadi Bapak bisa menghubungi saja langsung GrabMart nanti via email, nanti akan langsung ditelepon. Dan kita registrasinya tidak seperti toko makanan yang lain, karena kita akan mengumpulkan eh, bukti legalitas apotek kita. Dan setelah itu, kita bisa langsung jualan, Bapak. Kita bisa memajang obat-obat menurut saya yang eh, tingkat engagementnya itu besar. Ada juga platform lain, satu lagi itu namanya Go Apotik. Kalau Go Apotik itu nanti pasar kita adalah Tokopedia dan Shopee. Tapi memang ketika kita terjun di Tokopedia dan Shopee, tantangan paling berat adalah perang harga memang. Itu jelas perang harga Shopee dan Tokopedia. Namun ketika kita di GrabMart itu dia lebih lebih fleksibel karena jangkauannya memang lebih lokal dan kita bisa sekalian mengenalkan. Kalau saya setiap transaksi GrabMart itu kami berikan ucapan. Kami berikan kartu kecil seperti itu, ucapan dan juga bahwa selain lewat Grab, kita juga ada layanan delivery dari kita sendiri. Kita jelaskan di situ. Kita cantumkan juga nomor telepon kita. Karena ketika kita berbagi nomor telepon lewat aplikasi Grab, biasanya diblokir. Nah, kita akali dengan seperti itu, Bapak. Karena apa? Karena ketika di Grab itu memang jelas, karena kita menggunakan platform pihak ketiga, kita dapat potongan. Supaya kita tidak dapat potongan, kita sambil itu. Kita juga ada seperti ini kok gitu. Tapi kemudian kita juga tantangannya adalah kita menyesuaikan ongkirnya dengan ongkir GrabMart. Mempertimbangkan juga diskon yang sedang berlaku. Nah, jadi nanti staf kita yang harus aktif. Oh, cek GrabMart. Oh, ternyata kira-kira segini. Oke, kalau kami di sini jarak 2 kilo itu kita gratiskan. Di luar 2 kilo baru mulai bayar. Nah, jadi untuk mengenalkan apotek. Platform-platform online seperti itu step yang sangat sangat menjanjikan untuk kita bisa mengenalkan karena engagementnya itu lumayan luas seperti itu, Pak. Kalau saya akan lebih menyarankan terutama di GrabMart karena memang engagementnya lokal dan dia masif di situ. Sangat mudah untuk dikenalkan. Nah, nanti di sana tinggal ya kembali lagi kita mau keluar modal sebesar apa. Karena ketika kita mau bayar, nanti juga apotek kita bisa dipajang di beranda GrabMart. Jadi ketika pasien mau mencari obat, yang muncul pertama kali adalah apotek kita. Nah, itu nanti bisa disesuaikan dengan budget kita. Tapi eh, kita juga harus menyelipkan strategi-strategi di situ, Bapak. Salah satunya tadi, kartu ucapan kecil tadi itu dari kami. Pada akhirnya banyak pasien yang langsung ke kami, karena kami bilang 2 kilo gratis ongkir. Harga dijamin lebih murah dari aplikasi. Gitu. Seperti itu, Bapak. Baik, Pak Sep, terima kasih banyak insight-nya. Luar biasa. Baik, Bapak, sama-sama. Ya.
Ada lagi mungkin Mbak Misalina, kayaknya di kolom chat juga ada beberapa, mungkin bisa dibacain dulu aja. Oke, mungkin sebelum ke kolom chat, ada yang Hmm. ingin sharing tentang kondisi di apoteknya lagi mungkin yang relate dengan keadaan teman-teman yang sedang eh, mengelola apotek juga, mungkin bisa raise hand. Belum ada ya? Oke. Kita langsung ke pertanyaan yang ada di kolom komentar. Pertama dari apoteker Rahmat. Ini bertanya aplikasi follow up apa sih Kak yang dipakai? Baik, nanti mungkin aplikasi follow up itu salah satunya yang hari ini memang mengadakan apa namanya webinar ini, kebetulan ya yang biru-biru ini ya SIM Sehat itu juga ada apa namanya fitur broadcastnya. Jadi memang kita memanfaatkan fitur broadcast itu. Tapi bisa di apa namanya sesuaikan dengan oke, panggilannya mau apa, itu bisa kita sesuaikan. Nah, nanti mungkin untuk penjelasan detailnya kayaknya sendiri ya dari teman-teman SIM Sehat ya. Iya, betul Kak. Nanti Ah, ah. dijelaskan lebih detailnya lagi. Ya, betul. Oke. Itu nanti itu sangat sangat bermanfaat apa namanya fitur untuk apa namanya follow up treatment tadi itu. Tapi memang itu tadi eh, prinsipnya adalah kita tetap harus pay attention. Pay attention untuk apa? Data-data detail dari pasien-pasien kita. Jangan jangan mudah terlewat. Itu termasuk tadi sapaan, kemudian apa yang mereka beli itu harus tetap kita perhatikan seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak Septian. Ya. Ini dari Kak Vira, mau bertanya, ketika kita mau menerapkan PCC ini, langkah awal apa sih yang harus dilakukan agar PCC bisa diterapkan secara optimal? Oke, langkah awal yang harus diterapkan. Yang pertama, gini, eh, kita bicara dulu tentang operasional. Operasional itu kita harus bisa rapi dulu. Makanya tadi saya menyarankan ketika memang bisa menggunakan sistem, gunakanlah sistem. Karena apa? Kita jadi bisa mengelola stok kita dengan lebih fleksibel. Karena mengelola stok itu juga menyita waktu dan perhatian. Jadi kita bisa minimalkan dulu yang namanya penjualan tidak tercatat, stok hilang, stok ketelingsut itu harus kita minimalkan dulu. Supaya apa? Supaya kita kita bisa tenang. Kita tidak kepikiran apa namanya hal-hal yang tidak perlu. Itu dulu. Itu yang pertama. Setelah operasional kita sudah selesai, sekarang tim itu harus punya budaya yang sama. Makanya di kami ada apa namanya kesepakatan bahwa sebulan sekali kita harus ketemu. Ada atau tidak adanya masalah. Kalau memang tidak ada masalah, kita kumpul cuma apa? Makan-makan. Bukan makan-makan yang mewah, tidak itu tidak apa namanya urgent, tapi harus kumpul. Kumpul itu kemudian nanti akan menyatukan ritme karena kita sering komunikasi. Kita bisa saling mengkoreksi dan eh, ketika kita mau menerapkan PCC, kita harus tanya kepada orang yang paling dekat dengan pasien. Kalau kita sebagai APJ lebih banyak menghandle manajemen, maka kita harus tanya ke apoteker pendamping kita, ke TTK kita, mereka yang paling sering melayani pasien, paling sering dikomplain, itu. Kita harus bisa ngajak mereka. Jadi bukan hanya top down, tapi kita juga harus bisa membudayakan bottom up. Jadi oke, ayo kita sharing apapun, apapun. Karena gini, kadang teman-teman TTK itu tahu masalahnya, tapi mereka nggak kuat kalau harus mikir bagaimana penyelesaiannya. Disitulah kita teman-teman apoteker harus bermain. Karena misal APJ ya terutama. Apoteker itu kan sekarang udah 9 star of pharmacist. Salah satunya kita lifelong learner, pembelajar seumur hidup dan juga decision maker.
Jadi kita harus terus belajar dari teman-teman kita. Paling gampang itu, kita harus terbuka. Setelah itu, teman-teman di apotek, bukan hanya apotekernya, sampai ke TTK-nya, itu harus paham. Yang tadi kita bicarakan, service excellent itu, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara bertindak, bagaimana cara bicara. Maka yang paling gampang, kita ada sapaan wajib, misal. Selamat datang di Apotek Pas, misal gitu. Kami sering mengucapkan seperti itu. Atau kemudian cara berpakaian. Kami menyediakan PIN nama. Harus dipasang. Supaya apa? Ketika ada komplain, kami mengencourage pasien untuk sebut namanya. Yang mana yang melakukan pelayanan kurang memuaskan. Bukan untuk menyalahkan, bukan. Tapi ketika di bawah waktu pertemuan, saya akan nanya, kemarin seperti apa? Jadi tidak langsung, kamu kemarin gini ya? Nah, jadi kita punya dua sisi. Baru kemudian kita bisa meluruskan. Harusnya seperti apa? Itu adalah step-step awal sebelum kita melakukan PCC tadi. Karena secara teoritis sebenarnya mudah. Karena apa? Karena bersifat ramah itu kan sebenarnya naluri ya, naluri seseorang gitu loh. Yang sebenarnya hanya perlu kita asah. Harus kita asah aja. Tuh. Harus diasah, diasakan gitu. Seperti itu. Jadi jangan hanya kita saja yang pintar dalam tanda kutip. Jangan kita saja yang tahu. Yang lebih penting adalah tim kita paham semua. Gitu. Oke, baik Kak, ini dari Kak Kristianto bertanya lagi, mungkin nyambung sama yang sudah disebutkan tentang service excellent nih. Buat service excellent buat apotek yang menerapkan PCC, apa aja sih yang nggak boleh dilewatkan? Yang nggak boleh dilewatkan. Yang nggak boleh dilewatkan itu pertama, pasien datang harus disapa. Jadi selamat datang, minimal seperti itu. Kemudian kalau sedang ramai dipersilahkan menunggu. Tadi saya sudah bilang, itu penting. Kemudian terima kasih, mohon maaf. Itu jangan sampai jangan sampai kelewat. Kita akan sering menemui saat-saat kita dikomplain. Itu yang paling penting adalah jangan jangan denial, ya, jangan ngelawan. Karena gini, pasien komplain, itu pasien hanya butuh apa? Permintaan maaf. Kita hanya butuh, mohon maaf Bapak, Ibu, pelayan kami kurang sempurna. Mungkin ada yang bisa kami berikan sebagai kompensasi, itu saja. Masalah nanti pasien misal kita memberikan obat, ternyata obatnya rusak atau seperti apa, kemudian kita harus mengganti, itu kan bagian sebenarnya dari tanggung jawab. Jangan melihat itu sebagai kerugian. Memang kerugian, tapi itu adalah tanggung jawab kita yang kemudian harus kita perbaiki ke depannya. Itu. Jadi jangan kemudian, tapi gini, pasien tidak butuh alasan. Cukup minta maaf saja, kemudian ketika mau menjelaskan, penjelasannya yang sekadarnya aja. Jangan sampai kemudian pasien merasa kok ini kemudian saya malah diserang balik seperti itu. Seperti itu. Jadi minta maaf dan terima kasih itu kata mujarab lah dalam service excellent. Saat pasien datang, saat pasien komplain, saat pasien selesai berbelanja dan mau pulang, itu adalah saat yang paling penting kita harus menerapkan service excellent. Jangan sampai pasien udah selesai belanja, terus kita langsung beralih aja ke pasien yang lain. Wah, itu nanti macam habis manis padi buang.
Kita harus terima kasih sudah belanja, sehat selalu, atau semoga lekas sembuh. Pasien sudah menjawab, pasien sudah pergi, baru kita beralih ke pasien yang lain. Oh, Bapak, mohon maaf ya, jadi menunggu, kebetulan kami sedang ramai. Mulai dengan seperti itu, ngalir saja. Jangan hanya, iya, gimana Bapak butuh apa? Semua, maaf, terima kasih itu adalah kata paling mujarab ketika kita service excellent di apotek. Oke. Lanjut, Kak Salina. Oke, cukup menjawab ya Kak ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Apotik RA Pharma. Ini ingin bertanya bagaimana meningkatkan daya jual apotik di desa dengan penjualan di apotik sesuai aturan BPOM. Baik. Nah, ini di desa itu bonding itu sangat penting dan juga citra pemilik. Nah, bonding dengan pasien dan citra pemilik. Citra pemilik itu seperti apa? Di desa, ada kumpul desa, datanglah. Ada kegiatan desa, datanglah. Saya ada pengalaman mengelola apotek di desa, di pelosok. Itu kita datang di acara pengajian. Kemudian apa? Bapak, Ibu, monggo, mumpung kita ada di sini, mungkin ada yang mau dikonsultasikan. Kita memberikan konsultasi gratis. Kita tidak jualan, tidak apa, kita hanya memberikan konsultasi gratis. Tapi kemudian ketika sudah konsultasi, kita bilang, Bapak mau disaranin obat nggak? Nah, jadi yang halus, jangan kita terlalu kentara bahwa, terlalu kelihatan bahwa kita mau jualan. Gitu. Bapak mau disaranin obat nggak? Apa Mas kira-kira? Tulisin aja di kertas. Ini Pak, kalau mau nanti Bapak datang ke apotek saya, bawa ini, bilang saja dari saya. Nanti apa namanya sudah apa namanya bisa di apa namanya dilakukan gitu. Karena eh, apa namanya kalau soal praktek yang bertanggung jawab, memang kita kita apa ya ya seperti dibayang-bayangi eh, bayang-bayangi aturan yang ketat gitu. Ini ada antibiotik di sini masih dijual bebas. Ya, BPOM seperti hantu betul. Eh, ada sebuah trik, bahwa kita yang pertama memang legal itu harus menuruti aturan itu harus dulu. Biar apa? Biar jalan kita aman. Jalan kita aman. Orang lain apa namanya jualan antibiotik. Oke, sekarang seperti ini. Pasien ke apotek itu yang dicari adalah sebenarnya sembuh gejalanya. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Sekali lagi, sembuh gejalanya. Bukan sembuh apanya? Bukan sembuh akar permasalahannya. Bukan. Sembuh gejalanya dulu. Nah, mungkin yang paling sering ya, yang paling sering banget. Sakit gigi, kemudian kalau nggak pakai ambok nggak sembuh. Gitu ya. Karena seringnya seperti itu. Padahal sebenarnya pasien butuhnya apa? Apa namanya? Butuhnya ininya aja yang sembuh, sakitnya aja yang sembuh. Ya udah, cukup langsung diterapi situ aja, gitu loh. Jadi jadi kita langsung to the point saja supaya kita tetap bisa berpraktek secara profesional. Tidak apa namanya takut mungkin disidak BPOM atau apa seperti itu. Itu untuk apa namanya? Dan itu nanti akan bisa diperkuat ketika kita sering muncul di kegiatan desa, ketika kita bicara soal segmen di desa. Karena orang desa cenderung lebih percaya kepada orang yang mereka kenal. Atau kadang ada rasa nggak enak. Oh, saya kenal dengan dia, masa saya beli di apotek lain. Itu harus harus dimanfaatkan dan harus dalam tanda kutip dieksploitasi. Ketika kita di desa. Seperti itu. Pencitraan harus lebih masif. Oke. Untuk komen pertanyaan selanjutnya ya Kak ya.
Itu dari Kak Bagus. Ini pertanyaannya gimana caranya tetap memaksimalkan PCC ketika kondisi apoteknya ramai? Apakah nggak apa-apa pasien yang mengantri dibiarkan menunggu lama gitu Kak? Baik, eh, begini. Kalau menunggu lama itu tetap akan jadi masalah karena eh, kecepatan pelayanan kita itu akan jadi salah satu apa? Salah satu indikator kepuasan dari pasien seperti itu. Nah, tapi kemudian gimana? Kita eh, yang tadi saya sudah sampaikan, pasien menunggu itu adalah hal yang wajar ketika memang apotek ramai. Tapi kemudian yang perlu kita berikan adalah perhatiannya. Tadi, mohon maaf untuk menunggu karena antriannya banyak. Seperti itu. Karena gini, kita tidak bisa kemudian me- apa namanya? Kita tidak bisa kemudian menyenangkan semua orang. Kita akan tetap kemudian memiliki kecenderungan seperti itu. Dan akan ada pihak-pihak yang beresiko dikecewakan. Itu jelas. Tapi kita harus minimalisir dengan cara apa tadi? Kita menyapa itu adalah salah satu usaha untuk meminimalisir eh, apa namanya kemungkinan mereka kecewa karena pelayanan yang lama atau antri yang panjang seperti itu. Tapi yang kemudian perlu diperhatikan adalah skill pelayanan dari eh, staf kita itu juga harus tetap diasah. Jangan sampai misal ngeracik puyer setengah jam nggak jadi. Itu jelas masalah. Masalahnya apa? Masalahnya di stafnya. Gitu. Tetap harus tetap harus ditingkatkan pelayanannya. Atau mungkin ternyata jumlah personel yang jaga itu kurang karena hanya satu orang misal di jam sibuk. Jadi kita harus mempertimbangkan banyak hal. Makanya tadi saya bilang untuk pelayanan, untuk meningkatkan omset itu akan multifaktor. Dan PCC ini adalah salah satunya sentuhan yang bisa kita berikan supaya bonding, memperkuat bonding dengan apa namanya customer kita. Jadi pasien menunggu itu tidak apa-apa, tapi kita harus memberikan perhatian pada orang yang menunggu, jangan sampai mereka merasa diabaikan, dianggap tidak ada, tidak. Kita harus disapa. Setelah selesai melayani satu orang, Bapak Ibu, mohon maaf ya, ini apotek sedang ramai. Mungkin yang belum dilayani bisa menunggu sebentar, bisa bisa duduk. Kalau apa namanya kita sediakan tempat duduk seperti itu. Jadi kita selalu memberikan apa namanya progress report kepada mereka, selalu memberikan atensi kepada mereka seperti itu. Jangan langsung ya mau butuh apa. Ucapkan dulu tadi maaf dan terima kasih. Terima kasih sudah berkenan menunggu Bapak Ibu. Mohon maaf kami sedang ramai. Sesimpel itu saja. PCC itu sebenarnya intinya sesimpel itu. Kalau kemudian pelayanannya lama karena skill dari staf kita yang kurang, maka itu adalah hal yang lain lagi yang harus kita selesaikan. Kita harus upgrade skill mereka. Seperti itu, Mbak Mitsalina. Oke, nah untuk pertanyaan lewat kolom komentar mungkin sementara kita tutup dulu. Kita buka untuk yang mau bertanya secara langsung nih, secara on mic mungkin dari Kak. Kepret. Kita batasi untuk 2 orang pertama dulu ya. Mungkin ini dari Kak, bisa raise hand dulu. Kalau belum ada, mungkin kita lanjut yang di chat dulu, nggak apa-apa, Mbak. Oke. Kalau misal belum ada. Kalau gitu untuk yang chat kita untuk pertanyaan yang terakhir aja ya Kak ya. Untuk pertanyaan yang terakhir ini dari Kak Mardiana Puji Lestari itu bertanya bagaimana supaya apotik bisa sehat pengelolaannya. Jadi lebih ke manajemen apotiknya gitu Kak.
Baik, sehat pengelolaannya. Kalau sehat pengelolaannya seperti ini. Ini mungkin nyambung juga dengan pertanyaan lain, mungkin tentang kartu stok dan lain-lain. Inti bagaimana kita bisa sehat mengelola apotek itu pertama adalah sehat dulu mengelola persediaannya. Persediaannya harus sehat dulu dikelolanya. Dengan cara apa? Tracing barang masuk dan keluar itu harus jelas. Makanya balik lagi, saya encourage untuk ada sistem informasi di sana. Karena apa? Karena kartu stoknya itu tercatat secara elektronik. Per apa? Kita input faktur, tercatat ada input. Dari mana, kapan, berapa jumlahnya tercatat. Setiap ada penjualan, itu juga tercatat. Sisa stoknya berapa tercatat. Bisa kita tracing waktu stok opnam, kita samakan dengan stok fisiknya. Itu dulu harus bagus. Harus bisa kita handle dulu. Ketika nanti eh, dari segi segi persediaan kita sudah rapi, kita akan bisa menekan kecolongan, menekan kehilangan barang, dan itu penting. Itu. Yang kedua, supaya sehat, terutama bagi bisnis perorangan, itu pisahkan antara akun apotek dengan akun pribadi, akun keuangan. Itu harus dipisah. Supaya apa? Supaya keuangan apotek tidak kemudian saya bilang tidak sengaja ya, terpakai untuk kebutuhan pribadi. Jadi untuk apotek, pribadi untuk pribadi. Tracing, audit, apapun itu akan mudah untuk kita lakukan. Itu untuk pembagian keuangan. Selanjutnya, nah di sini APJ harus punya peran untuk mengendalikan stok. Mengendalikan stok gimana? Harus bisa memetakan barang mana yang fast moving, barang mana yang dead stock. Kita di apotek itu kita ada 2 SO. SO besar itu untuk melihat jumlah. Tapi kita 3 bulan sekali, kita ada SO expired date untuk memantau. Dan juga kita ada kebijakan, kita tidak menerima produk yang ED-nya kurang dari 1 tahun. Untuk mengurangi resiko ED. Jadi kalau ada dari PBF datang, kita cek, ED-nya kalau kurang dari 1 tahun, kita balikin. Kita retur, kita nggak mau. Nah, oleh karena itu, staff kita juga harus terbiasa pay attention to detail, bahkan sekecil ED. Harus bisa. Makanya kerja cepat dan tepat. Kalau tidak bisa cepat, harus tepat. Untuk mengurangi resiko-resiko kita bisa kehilangan barang tadi. Yang selanjutnya, kalau untuk pelayanan, ya salah satunya kita bisa pakai prinsip PCC ini. Jadi ketika kita bahas manajemen apotek dan sehat atau tidak, maka itu akan multifaktorial. Itu. Dan terutama harus dimotori oleh APJ. APJ yang harus banyak memberikan ide atau banyak mencari ide. Karena ide bisa kita cari dari mana saja. Contohnya tadi bottom up. Kita tanya aja teman-teman yang di lapangan seperti apa. Ayo dong, cerita dong. Kayak gitu Mbak Mitsalina. Oke, baik Kak Septian, terima kasih untuk materinya dan untuk sesi Q&A kali ini kita cukupkan karena mengingat waktunya juga sudah hampir jam 12. Jadi untuk sebelum kita akhiri sesi pertama ini, kita sudah membahas bagaimana PCC ini bisa meningkatkan layanan apotek yang nantinya akan lebih menguntungkan untuk apotek itu sendiri di kemudian hari tanpa perlu khawatir perang harga ataupun diskon gitu ya. Dan tentu saja hal ini bisa lebih mudah diterapkan dengan teknologi yang tepat untuk membantu. Jadi dan nanti untuk setelah ini
akan ada sesi kedua, jadi pastikan teman-teman tetap stay di Zoom meeting ini, karena nanti ada penjelasan lebih lanjut tentang fitur-fitur dalam aplikasi online apa saja sih yang sangat membantu dalam pengelolaan apotik lebih efektif dan efisien gitu. Dan kita akan ada break selama 15 menit. Jadi untuk teman-teman rekan sejawat bisa tetap stay di Zoom meeting dan selamat beristirahat. Kita akan kembali pada sesi kedua ya, seperti itu. Sebelum kita tutup, mungkin bisa pada on cam dulu. Kita akan mengabadikan sebentar. Jadi untuk teman-teman yang ada di Zoom bisa on cam dulu ya. Udah di. Oke. Ya. Ini nanti kita 2 kali foto ya Kak ya. Oke, yang pertama sudah siap Kak? Pada on cam ya. Oke, untuk capture yang pertama, oke. 3, 2, 1. Oke. Sudah untuk yang kedua. Untuk Kak Septian mungkin bisa pose dulu Kak. Udah. Oh, udah. Oke, untuk yang kedua ya. 3, 2, 1. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Kita break dulu. Nanti untuk sesi kedua akan dimulai di jam 12.20 ya. Jadi bisa tetap stay. Untuk sesi pertama ini saya cukupkan. Terima kasih kepada Kak Septian dan teman-teman yang sudah bertanya. Dan maaf jika ada kendala dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nanti akan kita tampung dulu ya. Oke, terima kasih semuanya. Bisa kita mulai untuk istirahat terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya izin left dulu ya. Mbak Mitsalina, terima kasih Mbak. Iya, terima kasih juga Kak.